Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, jamaah, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sebelum kita ngaji, kita baca Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, para keluarga, para anak cucu beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Ki Hasyim Asy'ari. Tak lupa seluruh santri, mahasiswa, jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini. Syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang pada hari ini sampai halaman 83 masih membahas terkait adab-adab seorang pendidik, pengajar terhadap peserta didiknya, santri atau mahasiswanya. Baris kedua dari atas. Wa yuraghibuhu, lan menehi motivasi atau memberi motivasi sopo guru hu ing murid atau thalib, ma'adzalika sertane mengkono tahrid memotivasi dan ta'rif memberi penjelasan. Bitadrijin kelawan bertahap, alama ing atase barang, yu'inu kang nulungi apa ma, alama ing atase barang, yu'inu kang nulungi apa ma, ala tahsilihi ing atase ngasilake ilmu, bayane minal iktisori saking ngringkes, alal maisuri ngatasi perkara kang gampang. Jadi seorang guru harus tadi yuraghibuhu, memberi motivasi. Memberi motivasi secara bertahap. Ma'andalikannya belum diartikan. Bersamaan dengan itu, itu sudah disebutkan di atas. Hendaknya guru memberikan motivasi pada murid secara bertahap atas sesuatu atau atas iktisar alal maisur, atas ringkasan terhadap perkara yang mudah, atau dengan meringkas gitu aja, secara bertahap dengan meringkas sesuatu yang mudah yang dapat menolong untuk menghasilkan ilmu. Jadi memberi motivasi secara bertahap dengan cara meringkas sesuatu yang mudah. Artinya guru itu membuat ringkasan, membuat poin-poin seperti yang ada di PPT bagi dosen, bagi guru, atau memberikan catatan kaki, memberikan stimulus dalam model kotak, atau dalam terkenalnya itu bulkonah, bulat, kotak, dan panah. Nah, itu dalam rangka untuk apa tadi? Memberikan ringkasan
terhadap perkara-perkara yang mudah atau bahkan yang juga sulit untuk membantu menolong murid menghasilkan suatu ilmu. Begitu itu penjelasannya demikian. Jadi tugas seorang guru itu apa sih? Membuat sesuatu yang mudah menjadi lebih mudah, membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Begitu. Bukan sebaliknya, membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Kalau apa? Ada yang mudah ngapain sulit-sulit gitu ya. Bukan kalau mudah ya harus dibuat sulit, ya enggak demikian. Wa qadrul kifayati lan kira-kirane nyukupi minat dunia saking dunya an suhlil qalbi saking sibuke atau ketungkule ati bita'alluqi kelawan gumantung biha kelawan dunya wa ghalabatil fikri lan menguras atau pikiran wa tafriqil hamilan terpecahi atau pisahi keprihatinan. Makna yang lain terpecahi atau konsentrasi bisa babiha kelawan sebab dunya. Jadi kira-kira cukup dengan dunia. Artinya apa? Dunia itu yang secukupnya saja gitu. Kira-kira yang secukupnya saja terhadap dunia. An suhuli al-qalbi bi ta'alluq biha. Tidak sibuk, maknanya tidak sibuk atau artinya tidak sibuk terhadap ketergantungannya terhadap dunia. Artinya tidak sibuk tergantung atau terfokus terhadap dunia, serta menguras pikiran dan terpecahnya konsentrasi wa tafriqil hami sebab dunia. Jadi seorang santri, murid baik yang masih dalam proses on study maupun sudah out study, artinya sudah keluar menjadi alumni, itu jangan sampai tadi hatinya sibuk terhadap fokus atau sibuk, hatinya sibuk tergantung pada dunia. Yang tadi qadrul kifayah, secukupnya saja, dan tidak menguras pikiran serta memecah konsentrasi akan adanya dunia. Mikir dunia nggak selesai-selesai, begitu bahasanya. Maka ini pesan penting bagi santri, bagi mahasiswa, jangan terlalu nanti setelah kuliah, setelah ngaji, jadi apa, pegawai apa, engko duwite piye, wis to. Fokus belajar, fokus kuliah. Kalaupun terpaksa memikir ya ndak usah tadi berlebihan. Nanti malah konsentrasinya pecah, hal itu juga menguras pikiran. Fa in insarafa al qalbu, fa inna insirafal qalbi, mongko sak temene berpalingnya hati anta alukil atma saking gumantunge tamak bidunya kelawan dunya wal iksari lan ngakeh-ngakehake minha saking dunya wa ta'assufilan ngerasa eman ala faitiha
ing atase pote atau hilangi dunya iku ajma'u liqalbihi. Saya artikan dulu. Karena sesungguhnya berpalingnya hati dari ketergantungan terhadap dunia, atau sesungguhnya berpalingnya hati dari ketergantungan tamak terhadap dunia dan memperbanyak harta benda atau memperbanyak dunia serta menyesal akan kehilangan dunia, iku ajma'u luweh memfokuskan liqalbihi marang atine murid, itu lebih memfokuskan atau dapat memfokuskan hatinya wa arwahu lidinihi lan nentremake luweh nentremake lidinihi marang agamane murid, serta dapat menentramkan agamanya wa asyrafu li nafsihi lan luweh mulyane li nafsihi marang awak dhewe murid dan lebih memuliakan dirinya. Jadi nek seorang santri, murid, siswa, mahasiswa itu hatinya berpaling dari ketamakan dunia serta memperbanyak dunia, artinya sudah orang mikir dunia berlebihan ya, atau malah aku sonek lulus piye uripku, aku melarat, aku ya itu. Kita kok berpaling dari hal itu, ya itu dapat memfokuskan hatinya, menenteramkan agamanya, memuliakan dirinya, wa a'la limakanatihi wa a'la luweh luhuri limakanihi marang kedudukane murid, dan dapat meninggikan, meluhurkan kedudukannya, posisinya. Wa aqallan luweh kedik-kedike lihusadihi marang pira-pira wong kang ngasut atau drengkine murid, drengkine talib, dan dapat menyedikitkan orang-orang yang dengki terhadapnya. Jadi kalau kita sebenarnya tidak fokus terhadap dunia, itu musuhnya ya sedikit. Artinya orang yang dengki itu sedikit gitu. Aman kan? Wa jadarulan luweh patut li hifdzil ilmi marang jaga ilmu. Wa istiyadihi lan nambahi ilmu, dan dapat memudahkan untuk menghafal ilmu dan menambah ilmu. Memudahkan untuk menghafal dan menambah ilmu gitu. Jadi begini Mas dan Mbak semuanya, di saat kita proses tadi jangan terlalu terfokus pada materi, pada dunia gitu. Kalau insya Allah kita fokus golek ilmu sing tenanan, jadi santri sing tenanan, jadi mahasiswa sing tenanan, fa insya Allah kita akan mudah mendapat rezeki. Asalkan fokus, asalkan benar-benar memperhatikan ilmu. Rezeki pada datang. Oh gitu. Mindsetnya ngaji tenanan, rezeki datang. Ngaji ora tenanan, rezeki ya angel datangi. Itu prinsipnya harus begitu. Tuh pok. Gua itu berarti rung yakin kan. Wis to. Walida walida lan krana iki maksudnya oleh karena itu, karena apa tan? Berpalingnya hati tadi dari ketamakan dunia. Oleh karena itu kola ya walidalan krona iki kola kedik. Oleh karena itu sedikit sapa man wong nalakang
merkoleh mendapat sapa man minal ilmi sanging ilmu nasiban ing bagian wafiron kang sempurna. Oleh karena itu sedikit sekali orang yang mendapat kan ilmu atau mendapat bagian ilmu secara sempurna. Sedikit sekali. Ya kata dia apa? Di tengah perjalanan studi sekolah, pada di pesantren, di perkuliahan atau di majelis ilmu, fokusnya itu bukan ilmu, harta. Jadi sedikit sekali orang yang mendapat bagian ilmu secara sempurna. Karena apa? Dia tidak fokus. Ila mangkana kejaba wong kana kang ono sapa man, kecuali orang yang fi mabadi tahsilihi ing dalem kawitane oleh ngasilake ilmu, oleh ngasilake man, kecuali orang yang pertama apa? Di permulaan, atau kecuali orang yang di permulaan mendapatkan ilmu alama sesuai atau mengikuti ya alama ing atase perkara dzakar tukang wis nyebut sapa ingsun, mengikuti kecuali orang yang di awal menghasilkan ilmu itu sesuai dengan apa yang saya sebutkan minal fakri saking kefakiran. Jadi seorang murid santri itu harus fakir, di sini dimanai sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam memakai aksesoris, jam, ake mungkin ya, jilbab, baju gitu kan, atau tas, pen dan yang lainnya, mobil, motor gitu ya. Wal qanaatilan rimo qanaah, wal iradilan mengu berpaling antala bidunya saking golek dunya. Artinya dia sederhana, qanaah, dia berpaling dari mencari dunia gitu. Wa aradiha lan harta benda bandane dunya alfani kang rusak, dan dia tidak memikirkan harta dunia yang rusak. Ini ketika kita mampu menjadi santri mahasiswa yang sederhana, qanaah, tadi berpaling dari mencari dunia serta harta benda ya dunia yang rusak, fa insyaallah menjadi santri yang top, markotop. Wasalisu tawi kang nomor 3 iku ayu haiba yen to demen sapa guru li talibi maring murite guru, maring murite alim atau murite guru. Hendaknya ia mencintai, menyayangi muridnya, mahasiswanya, maing perkara yuhibu kang demen sapa guru li nafsihi marang awak dhewene guru. Hendaknya ia mencintai murid seperti ia mencintai dirinya gitu. Begitu. Umpama kalau kamu masa jadi seorang guru kok diberi hadiah, mungkin ya, diberi pujian, diperhatikan itu, kok seneng, maka setidaknya kita juga mendengar ucapan murid itu kan. Nah awake dhewe didengar ucapan kita, maka kita juga mendengar ucapannya si murid gitu loh. Nek awake dhewe seneng didengarkan ucapan nasihatnya, kemudian kita tidak mendengar, nah itu salah. Gitu. Itu artinya begitu. Mencintai murid seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kama warada kayata keterangan fil hadis yang dalam hadis wa yakrahu lan benci sapa guru lahu maring murid maing perkara yakrahu kang nyengit sengit linafsihi marang awak dhewe guru
dan ia membenci murid seperti sebagaimana ia membenci dirinya. Begitu. Nek sampean jadi guru kok apa tadi? Sengit terhadap bau yang enggak enak, mama. Maka awake dhewe yo bajunya harus dijaga kerapiannya, ya wangi gitu. Nah, contohnya begitu. Jangan sampai awake dhewe enggak minyakan, bajunya jarang dicuci sebagai guru, malah ngelek-ngelek muridnya saya enggak pakai parfum, kayak baunya enggak enak loh. Di awakmu dhewe ora enak kok ngalang-ngelek wong gitu. Makna yang lain nek dijiwit sampean loro ya aja njiwit wong gitu. Nek sampean apa tadi disenangi orang dengan cara bicara yang baik ya, nek ngomongi wong ya dengan bicara yang baik. Wa ya'tanilan perhatiake dan memperhatikan bimasolihi thalib kelawan kebaikan-kebaikan atau maslahatnya murid, dan hendaknya guru memperhatikan kemaslahatan murid. Wa yu'amiluhu atau wa yu'amilahu ya. Ayuhiba tadi. Lan bergaul, berinteraksi sapa guruhu ing murid talib bima kelawan perkara yu'amilu kang bergaul interaksi sapa guru azza kang luweh mulya-mulyane azza auladi kang luweh atau ing luweh mulya-mulyane anake guru, dan ia berinteraksi bergaul dengan murid selayaknya ia bergaul dengan anak-anaknya yang mulia. Jadi sebagai guru, ustadz, dosen itu bergaul, berinteraksi dengan murid-muridnya, dengan siswa-mahasiswanya, santrinya, itu selayaknya ia dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena ada dua, anak secara biologis dan anak secara ideologis. Jadi seorang guru dosen itu punya anak, tidak hanya anak di rumah, tapi di kampus, di sekolah punya anak gitu. Tapi jenengnya anak ideologis. Kalau di rumah anak biologis, bahkan juga anak ideologis. Jadi kalau anaknya sendiri itu dua, biologis dan ideologis. Karena apa? Kadang yo guru orang tua yang ngajari anak dewi gitu. Minal hunui berupa apa tadi? Bergaul atau dengan sikap, maksudnya berupa sikap lemah lembut, welas asih. Hunuwi, welas asih. Jadi bergaulnya dengan kasih sayang, lemah lembut. Wasyafaqati, sayang lan peduli, atau peduli gitu ya, simpatik. Alaihi ngatasim talib murid. Wal ihsani lan gawe bagus, berbuat baik ilahi maring murid, ya selalu berbuat baik. Wasobri lagi sering. Kadang guru itu ya ini sing paling angel kita ini. Wasobri lan sabari ala jafahu, atau dalam redaksi yang lain jafaihi, ing ngatasi kasare murid. Dikewandani angel malah pelayan itu kan. Dikandani seki A, sesuk B. Nah, itu akeh. Banyak modelnya. Ya kita harus sabar sebagai pendidik ya. Harus sabar melihat fenomena real yang dilakukan oleh murid-murid yang nakal, yang enggak memperhatikan. Wa alama lan ngatasi perkara waqa'a kang tumiba terjadi minhu saking murid. Bayane minaksin saking kurang layakadu ora parek-parek atau ora meh-meh apa kelakuan iku yahlu sepi terlepas
sapa al insanu manungsa anhu saking nakes. Dan wa alamadan pada kekurangan-kekurangan yang hampir tidak bisa terlepaskan dari diri manusia. Jadi pahami seorang menjadi guru, ustadz, dosen harus menyadari bahwa orang-orang yang kita ajari itu memiliki kekurangan, itu harus tahu itu. Sehingga ketika kita sudah menyampaikan, mengajar, mendidik, mentransfer ilmu, mentransfer adab, lu kok sing ngono wae, wis yakin itu yuk pancen segitu orangnya, adabnya dan intelektualnya, kapasitasnya seperti itu. Di saat itu belum tentu nanti lambat laun dia akan berubah. Jadi kekurangan ini bisa diminimalisir. Itu harus tahu, itu harus tahu. Sehingga kita tidak sedih, susah, kecewa, wah sengaja tenan-tenan nggak iso. Jangan. Ingat bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan, bagi kekurangan mental, kekurangan psikisnya, kekurangan IQ-nya, ya itu harus ditahu itu ya. Sepenting awalnya sudah ikhtiar, itu titiknya di situ. Wasui adabin fi ba'dil ahyan yang dalam sebagiane mangsa atau waktu, dan adab yang jelek pada waktu tertentu ya, itu betul. Jadi murid siswa itu pada saat tertentu akan nyeleneh atau nakal, karena nakal itu ya kadang musiman gitu. Harus disadari, tidak satu kelas itu warna-warni loh, tidak baik semua, pasti ada yang nakal, ada yang sepenting nakalnya masih bisa ditolerir gitu. Tolerir gitu. Wayabsuto gitu. Wayabsuto lan beber udrau ing pangapurane guru, dan ia harus membuka lebar membuka lebar pengampunan membuka lebar membuka lebar pengampunan terhadap kesalahan murid. Maksudnya begitu. Bihasbil imkan, bihasbi kelawan milang-milang sak kongange, sesuai dengan kemungkinan atau sesuai ya, membuka lebar pemaafan sesuai sesuai dengan kemampuannya. Artinya guru harus, kalau ada kesalahan murid, wis dimaafke wae kan gitu. Itu contoh yang baik. Ketika ndak sekiranya itu kok berbahaya, membahayakan, ya bisa dilaporkan, itu kan cukup. Tapi menurut Mbah Hasyim, bihasbil imkan, ya semampunya kita maafkan. Wa yuqifahu lan ngandekake, menghentikan ma'andalika sertane mengkono membuka lebar permaafan tadi, wayabsutu tadi, atau di sini wasu'i adabin fi ba'dil ahyan aja, dan memberhentikan ma'adzalika sertane mengkono akhlak kang jelek tadi ya, fi ba'dil ahyan alama ing atase perkara sadara kang tampak apa ma minhu saking murid, dan menghentikan perilaku buruk yang timbul, yang tampak dari murid. Atau tadi alama ing atase kekurangan itu, kekurangan dan akhlak yang jelek, atau kekurangan
dan menghentikan perilaku-perilaku buruk yang tampak. Dengan cara apa? Binushin, dengan cara menasehati, wa talatufin, dan dengan kelemah lembut, dengan nasihat lemah lembut, la bita'nifin, tidak dengan keras. Jadi jangan dengan kekerasan, itu tidak bisa. Wa ta'asukin lan aningoyo, dan tidak boleh mendolimi, menganiaya, jotosi, jewer, ngoplai, montungi. Nah, ini itu sudah zaman dulu lah gitu bahasanya. Kalau sekarang itu sidik-sidik terkena HAM gitu. Ya sekiranya hukuman yang membuat ia jerah itu ya bisa menghafal, menulis gitu kan, berdiri dengan membaca, itu cukup. Tidak usah tadi dengan bita'asukin, dengan menganiaya, atau dengan bita'nifin, dengan kekerasan, itu enggak zamannya ya. Wayak sudulan nejo sapa guru bidalika kelawan mengkono yukifahu, atau memberhentikan tadi. Dengan demikian, atau ia bermaksud, nah, jadi dengan demikian guru itu bermaksud untuk apa? Husna tarbiyati, ing baguse didike guru ing murid. Dengan demikian guru itu bermaksud untuk mendidiknya dengan baik. Artinya dengan apa? Nasihat dengan cara yang lembut, tidak keras, tidak dzalimi. Itu bermaksud atau dimaksudkan guru itu hendak apa tadi? Mendidiknya dengan baik. Wa tahsina khuluqihi, dan wa tahsina lan bagusi khuluqihi, ing akhlake murid, dan memperbaiki akhlaknya. Wa islaha sya'nihi, lan bagusi tingkahe murid, dan memperbaiki akhlak karakternya. Tuh, Masya Allah. Jadi seorang murid santri dinasihati guru, ojo nesu, itu niatnya guru kita baik gitu loh. Itu camkan. Mama ada tugas dicoret-coret, itu niatnya baik. Wes harus husnudzon, manut baik. Enggak selesai. Enggak selesai karena apa? Kita berontak, kita tidak menerima kan apa tadi? Sikap yang ditampilkan guru yang niatnya baik, tapi kita tidak menerima dengan baik, itu jangan. Fa in arafa, lamun weruh sapa murid talib dalika ing maksude guru, lidzakaihi krana cerdase murid, bil isyarati kelawan isyarah. Maka jika seorang murid santri mahasiswa itu tahu akan maksudnya guru karena ia cerdas, maka cukup bil isyarah, kelawan isyarah. Maka guru itu cukup dengan isyarat saja. Maka jika murid itu tahu maksudnya guru karena ia cerdas, maka cukup dengan pakai isyarat saja. Fala hajata, mengko ora ana hajat iku maujudah, maka tidak perlu ila sorihil ibarah, kelawan jelasake ibarah. Maka tidak perlu untuk menjelaskan pokok permasalahan. Wa ilam ya faham, lan lamun ora paham sapa murid, dan ia jika tidak paham dalika ing maksude guru, dan ia jika tidak paham akan maksudnya guru, bahwa guru itu niate untuk memperbaiki akhlak dan dani adab itu, illa bisori khiha, kejaba kelawan jelasai
jelasake ibarat. Maka mau ndak mau jika tadi murid tidak paham akan maksud guru, maka ya hendaknya menjelaskan dengan ibrah atau penjelasan. Ata kang teko sapa guru bi kelawan sore, kelawan penjelasan. Jika tidak paham, maka hendaknya kecuali ya dengan cara apa? Ya dengan cara guru menjelaskan dengan ibarah. Waro'alan jogo sopo guru at-tadrija ing bertahap, dan hendaknya ia melakukannya, mempraktekannya, menjaganya dengan bertahap. Watalatufalan ngalusi, lembuti, hendaknya ia menjaga, melakukannya secara bertahap dan lemah lembut. Wa yu'addibuhu lan didik sapa guru ing murid bil adabi kelawan pira-pira adab asaniyah kang luhur. Jadi kalau nggak paham ya guru harus melakukannya secara bertahap dengan lemah lembut, ora nyentak-nyentak, ora marah-marah, ora dengan nada tinggi, santai gitu loh. Harus yakin tadi di awal seorang setiap satu kelas itu pasti ada yang nakal, ada yang lemah, ada yang kurang, itu harus tahu itu. Sing penting awake dhewe maksimal gitu. Ngono wae saiki segawe gampang wae to. Rasa angel-angel. Wa yuharidulan motivasi, dan hendaknya yang memberi motivasi sapa guru ing murid. Ing murid alal akhlaqi ing atase akhlak al mardiyati kang den ridhoi, dan hendaknya ia memberikan motivasi dengan akhlak yang diridhoi, dengan akhlak yang baik. Wa yusihilan menehi wasiat sapa guru ing murid bil umuri kelawan pira-pira perkara al urfiyati kang bagus, dengan memberi wasiat dengan sesuatu yang baik. Walal afdhali lan ing atase pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat, dan memberi wasiat terkait hukum-hukum syariat. Itu poinnya, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan pengalaman serta hikmah-hikmah yang mulia. Itu saja, sampai ketemu di edisi selanjutnya, di ngaji selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.